Bab 2 Kekuatan Pikiran. Orang yang menjadi mitra Thomas Alva Edison dengan memikirkannya. Sejatinya, pikiran adalah sesuatu, bahkan bisa menjadi sesuatu yang kuat jika dibarengi dengan ketetapan tujuan, ketangguhan, dan hasrat membara untuk menerjemahkan pikiran-pikiran tersebut menjadi harta atau objek material lainnya. Edwin C. Barnes menemukan kebenaran bahwa manusia memang think and grow rich, atau berpikir dan menjadi kaya. Penemuannya tidak datang sekonyong-konyong. Penemuan ini datang sepotong demi sepotong, diawali dengan hasrat membara untuk menjadi rekan usaha Thomas Edison yang hebat. Salah satu ciri khas hasrat Barnes adalah ketetapan hati. Ia ingin sekali bekerja bersama Edison, bukan untuk Edison. Cermati penjelasan tentang bagaimana ia menerjemahkan hasratnya menjadi kenyataan, maka Anda akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip menuju kekayaan. Ketika hasrat atau gagasan ini pertama kali berkelebat di benaknya, situasinya tidak memungkinkan untuk menindaklanjutinya. Ada dua masalah mengadang. Ia tidak kenal Pak Edison, dan ia tidak punya cukup uang untuk membeli tiket kereta api ke laboratorium Pak Edison di West Orange, New Jersey. Masalah-masalah seperti ini sudah cukup untuk membuat orang pada umumnya mundur dari usaha mereka mewujudkan hasrat tersebut. Akan tetapi, hasrat yang dimilikinya bukan hasrat biasa. Sang penemu dan gelandangan. Ia datang ke laboratorium Pak Edison dan menyatakan maksud kedatangannya, yakni untuk berbisnis dengan sang penemu. Beberapa tahun berikutnya, saat mengenang percakapan antara Barnes dan Edison pada pertemuan pertama, Pak Edison berkata, "Ia berdiri di hadapan saya, terlihat seperti gelandangan, tetapi ada sesuatu dalam ekspresi wajahnya yang menimbulkan kesan bahwa ia telah berketetapan untuk meraih apa yang selama ini dikejarnya. Saya belajar, dari pengalaman saya bersama orang-orang selama bertahun-tahun, bahwa ketika seseorang benar-benar menginginkan sesuatu sehingga ia mau mempertaruhkan seluruh masa depan dengan melakukan suatu hal, pasti ia akan memperolehnya. Saya memberinya kesempatan yang ia minta, karena saya melihat ia sudah berketetapan hati untuk bertahan sampai berhasil. Waktu membuktikan bahwa saya tidak salah. Jelas bukan penampilan anak muda itu yang memberinya pekerjaan di kantor Edison. Apa yang ia pikirkanlah yang berperan dalam hal ini. Barnes tidak memperoleh kemitraan dengan Edison pada wawancara pertama. Ia mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kantor Edison dengan upah rendah. Bulan berganti bulan. Tidak ada yang menjadikan cita-cita yang diinginkan Barnes, yang telah ia tetapkan sebagai tujuan utama pastinya, semakin dekat dalam genggaman. Akan tetapi, sesuatu yang penting telah terjadi di pikiran Barnes. Ia terus memperkuat hasratnya untuk menjadi rekan usaha Edison. Benar kata para psikolog, ketika seseorang benar-benar siap untuk sesuatu, sesuatu itu akan datang. Barnes sudah siap bermitra usaha dengan Edison dan ia bertekad untuk tetap siap siaga sampai memperoleh apa yang ia cari. Ia tidak menghibur diri dengan berkata, "Yah, apa gunanya? Lebih baik aku berubah pikiran dan mencoba bekerja sebagai wiraniaga." Sebaliknya, ia berkata, "Aku datang ke sini untuk berbisnis dengan Edison, dan aku akan berusaha mewujudkan cita-cita tersebut meski itu berarti bekerja keras seumur hidup." Ia tidak main-main. Betapa lain ceritanya jika saja orang mau memiliki tujuan yang pasti dan terus berjuang untuk tujuan tersebut sampai hal itu menjadi sebuah obsesi yang sangat kuat. Mungkin Barnes muda sendiri tidak sadar, tapi kemauan kerasnya, keteguhannya dalam memperjuangkan sebuah hasrat, niscaya mengalahkan semua hambatan serta memberinya kesempatan yang selama ini ia cari. Ketika kesempatan datang, bentuknya mungkin berbeda dari perkiraan Barnes. Inilah salah satu ciri kesempatan. Kesempatan menyelinap lewat pintu belakang, dan kadang tersamar dalam bentuk kesialan, atau kekalahan sementara. Mungkin inilah sebabnya begitu banyak orang gagal mengenali kesempatan. Pak Edison baru saja menyempurnakan sebuah peralatan kantor baru, yang saat itu dikenal sebagai mesin pendikte Edison. Para wiraniaganya tidak begitu antusias terhadap mesin ini. Mereka tidak yakin alat ini dapat dijual dengan mudah. Barnes melihat kesempatannya. Kesempatan itu menyelinap diam-diam, bersembunyi di balik sebuah mesin berbentuk aneh yang tidak menarik bagi siapapun selain Barnes dan si penemu. Barnes tahu ia dapat menjual mesin pendikte Edison. Ia menawarkan diri kepada Edison, dan Edison memutuskan untuk memberinya kesempatan. Ia berhasil menjual mesin tersebut. Bahkan, saking suksesnya ia menjual,
Edison memberinya kontrak untuk mendistribusikan dan memasarkan alat tersebut ke seluruh penjuru Amerika. Berkat aliansi usaha ini, Barnes menjadi kaya dan memperoleh banyak uang. Namun ia juga meraih sesuatu yang jauh lebih hebat. Ia membuktikan bahwa orang benar-benar dapat berpikir dan menjadi kaya. Berapa jumlah persis uang yang didapat Barnes berkat hasrat aslinya, saya tidak tahu. Mungkin sekitar 2 atau 3 juta dolar. 3 juta dolar pada awal abad ke-20 mungkin setara dengan lebih dari 50 juta dolar awal abad ke-21, dalam hal daya belinya. Akan tetapi, berapapun jumlah uangnya jadi tidak berarti dibandingkan harta penting yang ia peroleh dalam bentuk pengetahuan bahwa dorongan pikiran yang tak berwujud dapat ditransmutasikan menjadi sesuatu yang konkret dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sudah diketahui. Barnes secara harfiah memikirkan dirinya bermitra dengan Edison yang hebat. Ia membayangkan kekayaan. Ia tidak memiliki apapun untuk memulainya, kecuali kemampuan mengetahui apa yang ia inginkan, dan ketetapan hati untuk memperjuangkan hasrat tersebut sampai berhasil mewujudkannya. Berjarak 3 kaki dari emas. Salah satu penyebab umum kegagalan adalah kebiasaan berhenti ketika mengalami kekalahan sementara. Setiap orang bersalah akan hal ini dari waktu ke waktu. Pada masa perburuan emas besar-besaran, paman teman saya, R.U. Darby, terjebak dalam demam emas dan pergi ke Colorado untuk menggali dan menjadi kaya. Ia tidak pernah mendengar ungkapan yang berbunyi, ada lebih banyak emas yang ditambang dari pikiran orang ketimbang dari tanah. Ia mengklaim sebidang tanah dan bekerja dengan sekop dan cangkul. Setelah berminggu-minggu bekerja keras, ia mendapat imbalannya dalam bentuk pasir berkilau. Ia perlu alat untuk mengangkat bongkahan tersebut ke permukaan. Tanpa suara, ia menutup tambang, dan kembali ke rumahnya di Williamsburg, Maryland, menceritakan keberhasilan tersebut kepada sanak saudara dan beberapa tetangganya. Mereka berhasil mendapatkan uang untuk membeli alat tersebut dan mengirimkannya. R.U. Darby memutuskan bergabung dengan pamannya, dan mereka kembali bekerja di tambang. Truk pertama pasir emas berhasil ditambang dan dikirim ke peleburan. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka menguasai salah satu tambang terkaya di Colorado. Hanya perlu beberapa truk lagi untuk melunasi seluruh utang mereka. Selanjutnya, keuntungan tak terhingga. Penggalian pun makin dalam. Harapan Darby dan pamannya pun melambung. Lalu sesuatu terjadi. Sumber emas menghilang. Mereka sudah sampai ke ujung pelangi, dan pundi-pundi emas tak ada lagi di sana. Mereka terus menggali, dengan putus asa berusaha mendapatkan urat emas lagi tanpa hasil. Akhirnya, mereka memutuskan berhenti. Mereka menjual peralatan mereka kepada tukang loak seharga beberapa ratus dolar, dan pulang dengan kereta. Tukang loak ini memanggil seorang insinyur pertambangan untuk memeriksa tambang tersebut dan membuat sedikit hitung-hitungan. Si insinyur menyimpulkan bahwa pekerjaan ini gagal karena pemiliknya tidak akrab dengan garis patahan. Perhitungannya menunjukkan bahwa urat-urat tersebut akan ditemukan 3 kaki atau sekitar 900 meter dari lokasi keluarga Darby berhenti menggali. Pada lokasi itulah tepatnya emas ditemukan. Si tukang loak memperoleh jutaan dolar biji emas dari tambang itu karena ia paham harus mencari pendapat ahli sebelum menyerah. Kelak, Pak Darby memperoleh ganti atas kerugian yang dialaminya sebesar berkali-kali lipat, ketika ia menemukan bahwa hasrat dapat ditransmutasikan menjadi emas. Penemuan ini terjadi pada saat ia memasuki bisnis penjual asuransi jiwa. Mengingat ia pernah kehilangan banyak sekali harta benda karena berhenti 3 kaki sebelum emas, Darby mendapat manfaat dari pengalaman tersebut pada pekerjaan pilihannya, semata dengan berkata pada diri sendiri, aku pernah berhenti 3 kaki dari emas, tetapi aku tidak akan berhenti hanya karena orang menjawab tidak. Ketika aku menawari mereka asuransi jiwa. Darby menjadi satu dari segelintir orang yang berhasil meraup jutaan dolar per tahun dalam bisnis asuransi jiwa. Sikap, ngotot, Darby berakar dari pelajaran yang ia dapat akibat mudah menyerah dalam bisnis penambangan emas. Sebelum sukses, orang pasti akan menelan kekalahan sementara, dan, mungkin, beberapa kegagalan. Ketika menemui kegagalan, hal yang paling mudah dan logis dilakukan adalah menyerah. Inilah yang sebagian besar orang lakukan. Lebih dari 500 orang paling sukses di Amerika mengatakan kepada saya bahwa kesuksesan terbesar mereka datang satu langkah dari titik kekalahan mendera mereka. Kegagalan adalah penipu yang penuh ironi dan muslihat.
Kegagalan senang membuat orang tersandung ketika keberhasilan tinggal selangkah jauhnya. Komentar. Kata mutiara dari Napoleon Hill, setiap kegagalan adalah akar dari kesuksesan yang setimpal, adalah inspirasi bagi pengusaha dan motivator, Wayne Allyn Root, untuk menulis The Joy of Failure. Diterbitkan pada akhir 1990, buku itu bukan hanya memaparkan kisah pribadi Wayne, di mana ia memanfaatkan kegagalan-kegagalannya sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Dalam buku itu juga digambarkan berbagai kisah sukses yang membuktikan bahwa orang-orang kaya dan terkenal bisa mencapai posisi itu karena mereka belajar dari kegagalan. Orang-orang seperti Jack Welch, CEO General Electric yang sangat sukses, yang pada awal karirnya sempat gagal total saat pabrik plastik yang ada di bawah manajemennya meledak. Miliarder Charles Schwab bukan murid cemerlang saat bersekolah dan berkuliah, 2 kali tidak lulus pelajaran bahasa Inggris dasar karena mengidap gangguan belajar. Ia juga lebih dari 1 kali gagal menjajal peruntungan di Wall Street, sebelum akhirnya mendapat ide yang kemudian hari menjadikannya sangat kaya. Sylvester Stallone, Bruce Willis, Oprah Winfrey, Bill Clinton, Steve Jobs, Donald Trump, dan banyak peraih kesuksesan besar lainnya sama-sama pernah gagal dan sama-sama belajar dari kesalahan. Mereka semua pernah gagal, tapi tak satu pun dari mereka menyerah. Charles F. Kettering, yang mematenkan lebih dari 200 penemuan, termasuk pemicu mesin mobil, busi, freon untuk AC, dan transmisi otomatis, berkata, sejak menginjak usia 6 tahun sampai lulus kuliah, seseorang harus menjalani 3-4 ujian per tahun. Kalau gagal 1 kali saja, ia tidak lulus. Tapi, seorang penemu hampir selalu gagal. Penemu terus mencoba dan gagal sampai ribuan kali. Kalau uji cobanya berhasil 1 kali, ia akan sukses besar. Kedua hal ini sangat bertentangan. Kami sering berkata bahwa tugas utama kami adalah mengajari karyawan-karyawan baru cara untuk gagah. Dengan cerdas, kami harus melatih mereka untuk terus bereksperimen tanpa henti, terus mencoba dan gagal, sampai akhirnya mereka tahu cara mana yang akan berhasil. Kegagalan adalah latihan semata. Pelajaran keteguhan senilai 50 sen. Segera setelah Pak Darby menerima gelar dari Universitas Kehidupan, ia menyaksikan sebuah peristiwa yang membuktikan kepadanya bahwa tidak selalu berarti tidak. Suatu siang ia sedang membantu sang paman menggiling gandum dalam sebuah penggilingan kuno. Sang paman memiliki sebuah pertanian besar yang ditinggali beberapa petani penggarap. Tanpa suara, pintu terbuka, dan seorang anak kecil, putri salah satu penyewa, masuk dan berdiri di samping pintu. Sang paman menoleh, melihat anak itu, dan menghardiknya, "Mau apa?" Dengan suara lemah, si anak menjawab, "Ibu minta 50 sen. "Tidak bisa," jawab sang paman keras, "pulang saja." Akan tetapi, anak itu bergeming. Pamannya terus bekerja, tidak menyadari bahwa anak itu belum pergi. Ketika menoleh dan melihat anak itu masih berdiri di sana, ia berkata, "Pulang kataku. Pergi, atau kupukul kau." Anak itu tetap tidak bergerak. Sang paman menjatuhkan sekarung biji yang hendak ia tuangkan ke mesin penggiling, dan mulai berjalan ke arah anak itu. Darby menahan napas. Ia tahu pamannya seorang pemarah. Ketika sang paman mencapai titik di mana anak tersebut berdiri, anak itu dengan cepat maju selangkah, menatap lekat ke mata sang paman, dan berteriak sekencang-kencangnya, "Ibu harus mendapatkan uang 50 sen itu." Sang paman berhenti, menatapnya beberapa menit, merogoh kantongnya dan mengambil $0,50, lalu memberikannya kepada anak itu. Si anak mengambil uang tersebut dan mundur perlahan ke pintu, tanpa melepaskan pandangan dari orang yang baru saja ia tundukkan. Setelah anak perempuan itu pergi, sang paman duduk di sebuah kotak dan menerawang keluar jendela selama lebih dari 10 menit. Ia termenung, keheranan akibat kekalahan telak yang baru saja ia terima. Pak Darby pun ikut termenung. Inilah pertama kali ia melihat anak seorang petani penggarap dengan sengaja menantang otoritas seorang dewasa. Bagaimana anak itu melakukannya? Ada apa dengan sang paman sehingga ia kehilangan kegarangan dan menjadi sejinak anak domba? Kekuatan aneh apa yang anak perempuan itu gunakan yang membuatnya mengalahkan orang dewasa? Pertanyaan-pertanyaan ini berkelebatan dalam pikiran Darby, namun ia tidak dapat menemukan jawabannya sampai beberapa tahun kemudian, ketika ia menceritakan kisah ini pada saya. Anehnya,
Cerita tentang pengalaman aneh ini dikisahkan pada saya persis di penggilingan tua tersebut, tepat di tempat sang paman menerima pelajarannya. Sambil berdiri dalam penggilingan tua dan lembab itu, Pak Darby mengulang kisah penaklukan yang tidak biasa tersebut, dan mengakhirinya dengan bertanya, "Apa yang dapat Anda tangkap dari cerita saya? Kekuatan aneh apa yang digunakan anak perempuan itu sehingga ia mampu mengalahkan paman dengan sempurna?" Jawaban atas pertanyaannya dapat ditemukan dalam asas-asas yang diuraikan dalam buku ini. Jawabannya lengkap dan sempurna. Jawaban itu berisi rincian-rincian dan instruksi-instruksi yang cukup untuk membuat siapapun memahami dan menggunakan kekuatan yang sama seperti yang ditemukan secara tidak sengaja oleh anak perempuan tadi. Teruslah waspada maka Anda akan melihat kekuatan aneh yang menolong anak tersebut. Anda mungkin akan menangkap kelebat kekuatan tersebut pada bab ini, atau pada bagian lain buku ini. Kalau tetap waspada, pada suatu bagian Anda akan menemukan gagasan yang akan mempercepat daya tangkap Anda, dan memberi Anda, untuk manfaat pribadi Anda, kekuatan luar biasa ini. Kesadaran tersebut mungkin muncul dalam bentuk gagasan tunggal, atau dalam bentuk sebuah rencana, atau sebuah tujuan. Sekali lagi, kesadaran semacam ini dapat membuat Anda kembali ke pengalaman gagal atau kalah di masa lalu, dan memberi pelajaran yang dapat Anda gunakan untuk meraih kembali apa yang telah hilang dari Anda akibat kekalahan-kekalahan tersebut. Setelah saya menjelaskan kepada Pak Darby kekuatan yang dengan cerdas digunakan oleh anak perempuan itu, ia dengan cepat mengenang kembali pengalamannya selama 30 tahun sebagai wiraniaga asuransi jiwa. Ia pun tersadar bahwa keberhasilannya di bidang tersebut bisa diraih berkat pelajaran yang ia peroleh dari anak perempuan tersebut. Pak Darby menekankan, setiap kali seorang calon pelanggan hendak mengusir saya, tanpa membeli, saya terkenang gadis kecil yang berdiri di penggilingan tua itu, dengan bola mata membara menantang, dan saya berkata pada diri saya sendiri, aku harus berhasil menjual. Sebagian besar penjualan yang berhasil saya lakukan terjadi setelah orang menjawab tidak. Pak Darby juga mengingat kesalahannya karena berhenti 3 kaki saja dari emas. Tetapi, katanya, pengalaman itu seperti berkah tersembunyi. Pengalaman itu mengajari saya untuk terus berusaha, tak peduli seberapa sulit keadaan sebuah pelajaran yang perlu saya kuasai sebelum saya dapat berhasil dalam segala bidang. Pengalaman Pak Darby cukup umum dan sederhana, tetapi berisi jawaban atas takdir hidupnya. Bahkan, baginya pengalaman itu sama pentingnya dengan hidup. Dan ia berhasil menarik manfaat dari kedua pengalaman dramatis tersebut karena ia membuat analisis, dan menemukan pelajaran yang dapat dipetik. Akan tetapi, bagaimana jika Anda tidak melibat pengalaman hidup Anda secara cukup signifikan? Dan bagaimana dengan anak-anak muda yang bahkan belum pernah mengalami kegagalan kecil untuk dianalisis? Di mana dan bagaimana cara mereka mempelajari seni mengubah kekalahan menjadi batu loncatan menuju kesempatan? Untuk menjawab pertanyaan inilah buku ini ditulis. Saya telah menyusun 13 prinsip untuk menjawabnya. Tiap-tiap prinsip ini bisa dimanfaatkan sendirian atau secara gabungan sebagai katalis atau pendorong. Jawaban spesifik yang Anda cari mungkin sudah ada dalam benak Anda sehingga membaca prinsip-prinsip ini bisa menjadi pemicu yang memungkinkan jawaban Anda muncul tiba-tiba dalam bentuk gagasan, rencana, atau tujuan. Orang hanya perlu sebuah ide yang masuk akal untuk menggapai kesuksesan. Ke-13 prinsip ini adalah cara terbaik dan paling praktis untuk menggali ide-ide baru. Sadar akan kesuksesan. Sebelum melangkah lebih jauh dalam pendekatan kami terhadap prinsip-prinsip ini, Anda harus mengetahui saran penting ini, ketika kekayaan mulai datang, datangnya akan sangat cepat dan berlimpah, sampai-sampai Anda bertanya-tanya di mana kekayaan itu tersembunyi selama masa-masa sulit. Sebuah pernyataan yang aneh, dan akan lebih aneh lagi ketika kita menimbang keyakinan umum bahwa kekayaan hanya datang kepada mereka yang bekerja keras dan lama. Ketika mulai berpikir dan menjadi kaya, Anda akan melihat bahwa kekayaan berawal dari sebuah pikiran, dengan ketetapan tujuan, dengan sedikit kerja keras atau tidak sama sekali. Anda, dan setiap orang lainnya, wajib mengetahui cara untuk memperoleh pikiran yang akan menarik kekayaan. Saya membutuhkan 25 tahun untuk melakukan riset, karena saya juga ingin tahu, bagaimana orang-orang bisa kaya. Perhatikan dengan saksama, segera setelah Anda menguasai prinsip-prinsip filosofi ini, dan mulai mengikuti petunjuk-petunjuk penerapannya, kondisi keuangan Anda akan mulai membaik.
Apapun yang Anda sentuh akan berubah menjadi harta yang dapat Anda manfaatkan. Mustahil? Tidak sama sekali. Salah satu kelemahan utama manusia adalah keakraban mereka dengan kata mustahil. Kita hafal hal-hal apa saja yang tidak akan berhasil. Kita tahu apa-apa saja yang tak bisa dilakukan. Buku ini ditulis bagi mereka yang mencari aturan yang membuat orang lain berhasil, dan mau mempertaruhkan segalanya untuk aturan-aturan tersebut. Kesuksesan datang kepada mereka yang menjadi sadar akan kesukses. Kegagalan datang kepada mereka yang membiarkan diri mereka menjadi sadar akan kegagalan. Tujuan buku ini adalah membantu mereka yang ingin mempelajari seni mengubah pikiran mereka dari sadar akan kegagalan menjadi sadar akan kesuksesan. Kelemahan lain yang ditemukan pada sebagian besar orang adalah kebiasaan mengukur setiap hal, setiap orang, dengan penilaian dan keyakinan mereka sendiri. Beberapa pembaca mungkin sulit membayangkan diri mereka benar-benar bisa berpikir dan menjadi kaya karena kebiasaan berpikir mereka tertanam terlalu dalam pada kemiskinan, penderitaan, kegagalan, dan kekalahan. Pola pikir seperti ini mengingatkan saya akan cerita tentang pria muda yang datang dari China untuk belajar di University of Chicago. Suatu hari, Presiden Harper menemui pemuda ini di kampus dan mengajaknya mengobrol beberapa menit. Sang presiden bertanya karakter apa yang paling mencolok dari warga Amerika. "Oh," si pemuda mahasiswa berseru, "bentuk mata Anda semua yang unik. Semuanya hanya soal sudut pandang dan kebiasaan. Hal sama juga berlaku terkait keyakinan apa yang Anda miliki tentang potensi seseorang. Kalau Anda terbiasa memandang hidup hanya dari sudut pandang sendiri, kemungkinan Anda akan terjebak meyakini bahwa keterbatasan Anda adalah standar acuan yang bisa dipakai untuk mengukur semua keterbatasan, meskipun nyatanya tidak." Ford V8 yang mustahil. Ketika Henry Ford memutuskan memproduksi mesin V8 yang kini terkenal itu, memilih membangun sebuah mesin dengan ke-8 silinder dipasang pada satu blok. Ia meminta insinyur-insinyurnya membuat desain untuk mesin tersebut. Desain tersebut dibuat di atas kertas, tapi para insinyurnya sangat yakin tidak mungkin memasang blok mesin dengan 8 silinder gas dalam satu unit. Kata Ford, "Pokoknya lakukan." "Tetapi," jawab mereka, "itu tidak mungkin." "Lakukan saja," perintah Ford, "dan jangan berhenti sampai kalian berhasil melakukannya, tak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan." Para insinyur pun menurut. 6 bulan berlalu, tidak terjadi apa-apa. 6 bulan berlalu lagi, masih tidak ada hasil. Para insinyur mencoba semua rencana yang mungkin untuk mewujudkan perintah tersebut, tetapi segalanya tampak jelas, tidak mungkin. Di akhir tahun, Ford melakukan rapat dengan para insinyurnya, dan sekali lagi mereka mengatakan kepadanya mereka tidak menemukan cara untuk melaksanakan perintahnya. "Terus usahakan," kata Ford, "aku menginginkannya, dan aku akan mendapatkannya." Mereka kembali bekerja, dan kemudian, seolah terjadi sebuah mukjizat, rahasia tersebut terungkap. Sekali lagi tekad Ford menang. Henry Ford berhasil karena ia memahami, dan menerapkan, prinsip-prinsip kesuksesan. Salah satu prinsip itu adalah hasrat, tahu betul apa yang Anda inginkan. Camkan cerita Ford ini sambil membaca, dan tandai baris-baris yang mengungkap rahasia pencapaiannya yang luar biasa. Jika Anda dapat melakukannya, jika Anda bisa mengenali prinsip-prinsip apa saja yang membuat Henry Ford kaya, Anda dapat menyamai pencapaiannya dalam hampir semua bidang yang menarik minat Anda. Komentar. Bagi para pembaca yang mungkin mengartikan tindakan Ford sebagai semata bentuk sikap keras kepala, kami ingin menunjukkan bahwa ia menerapkan teknik yang sudah cukup umum dalam dunia perencanaan strategis di banyak industri, termasuk penerbangan, komputer, medis, dan militer. Saat meluncurkan proyek jangka panjang yang besar dan rumit, para perencana seringkali tahu kapan mereka akan membutuhkan komponen yang semata belum tercipta. Fakta bahwa, awalnya, tidak ada jembatan yang bisa membawa dari titik A ke B tidak membuat mereka gentar. Ada banyak bagian proyek yang bisa mereka mulai sekarang juga dan mereka berasumsi bahwa saat sampai ke titik ketika mereka memang sudah membutuhkan teknologi atau alat tertentu, mereka sudah membuatnya. Dan berkali-kali, asumsi mereka terbukti benar. Jika dinyatakan dengan sederhana, inti teknik ini adalah mengenali dengan jelas apa yang ingin kita raih, membangun keyakinan akan kemampuan kita, dan bisa bertahan sampai sasaran kita tercapai. Anda adalah penguasa nasib Anda, kapten jiwa Anda.
Ketika penyair terkenal asal Inggris, William Henley, menuliskan baris-baris ramalannya, "Akulah penguasa nasibku, akulah kapten jiwaku," seharusnya ia juga memberitahu bahwa alasan kenapa kitalah penguasa nasib serta kapten jiwa kita adalah karena kita mempunyai kekuatan untuk mengendalikan pikiran kita. Ia juga seharusnya mengatakan kepada kita bahwa otak kita menjadi magnet karena pikiran-pikiran mendominasi yang ada di benak kita. Dengan cara yang tidak diketahui orang, magnet-magnet ini menarik kita ke kekuatan-kekuatan, orang-orang serta kondisi kehidupan yang selaras dengan sifat-sifat pikiran yang mendominasi kita. Ia seharusnya mengatakan kepada kita bahwa sebelum bisa mengumpulkan kekayaan dalam jumlah berlimpah, kita harus menginduksi pikiran kita dengan hasrat yang kuat terhadap kekayaan. Kita harus menjadi sadar uang, sampai hasrat akan uang mendorong kita merumuskan rencana yang mantap untuk mendapatkannya. Akan tetapi, sebagai penyair, Henley cukup puas dengan mengungkapkan kebenaran sejati tersebut dalam bentuk puisi, dan membiarkan orang menafsirkan sendiri makna filosofis tulisan-tulisannya. Sedikit demi sedikit, kebenaran terungkap dengan sendirinya, sampai jelas tampaknya sekarang bahwa prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku ini berisi rahasia menguasai takdir ekonomi kita. Prinsip-prinsip yang bisa mengubah nasib Anda. Sekarang kita siap menguji prinsip pertama. Pertahankan semangat keterbukaan. Camkan, selama Anda membaca, bahwa prinsip-prinsip ini bukanlah ciptaan saya, bukan pula ciptaan satu orang saja. Prinsip-prinsip ini telah sukses dipakai jutaan orang. Anda juga bisa memanfaatkannya demi kepentingan Anda sendiri. Anda akan mendapati hal itu mudah, tidak sulit dilakukan. Beberapa tahun lalu saya membawakan pidato kelulusan di Salem College di Salem, Virginia Barat. Di sana, saya sangat menekankan pentingnya memiliki hasrat membara sampai-sampai salah satu wisudawan mengadopsi hal itu menjadi filosofi hidupnya. Pemuda itu akhirnya menjadi anggota Kongres dan salah satu anggota penting dalam pemerintahan Presiden Franklin D. Roosevelt. Ia menulis surat kepada saya, yang isinya dengan sangat jelas menyatakan pendapatnya mengenai prinsip hasrat yang akan dibahas lebih mendalam pada bab berikutnya. Saya memutuskan mencantumkan suratnya di sini sebagai pengantar menuju bab tersebut. Anda akan mempunyai gambaran seperti apa ganjaran yang bisa Anda dapatkan jika menerapkannya. Pak Napoleon yang baik, pelayanan yang saya berikan sebagai anggota Kongres memberi saya wawasan mendalam tentang masalah umat manusia, sehingga saya menulis surat ini untuk menyampaikan saran yang, mungkin saja, bisa membantu ribuan orang yang layak dibantu. Pada 1922, Anda menyampaikan pidato kelulusan di Salem College, di mana saya merupakan salah satu wisudawan kala itu. Pidato Anda menanamkan sebuah ide dalam benak saya, dan saya berutang pada hal itu karena sekarang saya berkesempatan melayani warga negara bagian saya. Hal itu juga berperan besar atas apapun kesuksesan yang menanti saya di masa depan. Saya ingat pidato Anda seperti baru mendengarnya kemarin. Anda dengan sangat cakap menggambarkan metode Henry Ford yang tidak berpendidikan tinggi, tak punya banyak uang, tidak memiliki teman-teman berpengaruh, tapi tetap bisa mencapai titik tinggi kesuksesan. Saat itu juga, bahkan sebelum pidato Anda selesai, saya langsung bertekad bahwa saya akan meraih kesuksesan untuk diri saya sendiri, tak peduli halangan apapun yang menghadang. Ribuan anak muda akan lulus kuliah tahun ini, begitu pula tahun berikutnya. Mereka semua akan mencari pesan berisi dorongan praktis seperti yang saya dapatkan dari Anda. Mereka ingin tahu kemana harus berbelok dan apa yang harus dilakukan agar bisa lepas landas dalam hidup. Anda bisa memberitahu mereka karena Anda sudah membantu begitu banyak orang memecahkan masalah mereka. Saat ini, ada ribuan orang di Amerika yang ingin tahu bagaimana cara mengubah ide menjadi uang, orang-orang yang harus memulai dari nol, tanpa modal, dan harus menutup kerugian mereka. Kalau memang ada orang yang bisa membantu mereka, Andalah orangnya. Jika Anda menerbitkan buku Anda, saya ingin membeli edisi pertama, lengkap dengan tanda tangan Anda. Semoga Anda selalu mendapat kebaikan. Salam hangat, Jennings Randolph. Sejak tahun 1922 itu, saya melihat karir Jennings Randolph melejit sampai menjadi eksekutif salah satu armada penerbangan papan atas, motivator besar, dan senator AS untuk negara bagian Virginia Barat. 35 tahun setelah menyampaikan pidato itu, saya merasa tersanjung berkesempatan membawakan pidato bagi para sarjana muda Salem College pada 1957.
Waktu itu, saya mendapat gelar kehormatan Doktor Sastra dari Salem College. Komentar. Saat Anda mulai masuk ke bab selanjutnya, kami ingin sekali lagi menegaskan bahwa yang sedang Anda baca ini bukanlah sekadar kumpulan teori yang bisa Anda pilih-pilih sesuka hati. Ke-13 prinsip sukses ini sudah teruji lewat pengalaman langsung banyak orang sukses dan terkenal yang disebutkan sebelumnya oleh Napoleon Hill. Tekniknya juga sudah dipraktikkan dan didukung oleh para pakar dan penulis kontemporer yang tadi disebutkan oleh para editor, melengkapi daftar Hill. Lebih dari 60 juta orang telah membeli buku yang sedang Anda pegang ini. Apabila buku ini terbukti sesukses itu, tentunya Anda pun bisa berusaha memanfaatkannya. Bacalah, jangan pertanyakan, lakukan. Kalau tidak, kalau Anda merasa lebih tahu daripada Napoleon Hill, kalau Anda memutuskan memilih-milih bagian tertentu untuk diyakini atau dijalani, kalau Anda tidak sukses, Anda takkan pernah tahu apakah kesalahannya ada pada buku ini atau diri Anda sendiri.